Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Jatasur teman-teman semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berada di Transmigrasi Sepunggur 2016 Kalimantan Utara. Yaitu untuk melihat itu tadi habis kerja bakti di tempatnya Mas Samai. Lalu saya melanjutkan yaitu ini siang-siang begini saya melanjutkan ke tempatnya Pak Dinarto untuk melihat tanggul ya. Kemarin pun sudah ada di video teman-teman kita. Lalu saya sebetulnya setiap hari saya ke sini, cuman saya tidak bikin video di sini. Di tempatnya Mas Oki pun saya tidak bikin karena sudah ada teman-teman kita yang ambil video ya teman-teman semua ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini pagi ini ya jam 11 pada hari Sabtu ini saya langsung ngecek ke sini ke lokasi. Kemarin Pak Duta libur ya, dan sekarang baru melanjutkan. Dan alhamdulillah bagian depan ini sudah selesai, ini tanggulnya, ini bagian depan tinggal sedikit lagi. Dan itu Pak Dinarto lagi istirahat karena beliau habis kerja bakti kecapek gotong royong. Dan ini sudah ada cangkulan ya, ini sudah ada cangkulan itu sudah dicangkul semuanya ya. Ini sama ini sudah dicangkul dan sebelah sana pun sudah dicangkul. Itu Pak Dinarto di sana tuh. Beliau habis istirahat kerja bakti ya. Jadi ini kita mau melihat Pak siapa Duta. Kaki saya sakit nih teman-teman semua, ototnya, tumitnya tuh. Nah ini sudah ditanggul seperti ini untuk tempatnya Pak Duta. Wih, luar biasa. Nah ini saya minta memang seperti ini, jadi nanti sama donatur pun mintanya seperti ini karena kebocoran biar bertakung air di sini, dan juga air di sini bisa buat nyiram-nyiram seperti itu ya. Nanti kita video di sana tempatnya Mas Oki. Nah kita ke sini dulu. Itu beliau di belakang, ini tanggulnya ya teman-teman semua. Nanti kita tanya-tanya. Saya lama enggak jumpa Pak Duta ini. Wih, ada benda unik ya. Tuh. Wah ini di bawah ini buat asbak ini. Cantik loh. Tuh. Tuh, ini akar nih, akar bulat jadi begini. Nah, tuh. Unik kan? Nah, ini sudah tanggul seperti ini semua. Nah, ini Pak Duta sudah di sini. Wih, luar biasa ini Pak Duta. Oh, ini belum dibersihkan Pak Duta ya? Sambil bersihkan juga ini. Oh, sambil bersihkan juga ya Duta, Pak Duta ya. Oh gitu. Yalah, ya apa-apa, pelan-pelan aja Pak Duta ya. Ya. Bagaimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ini terpaksa pakai punya Pak Narto. Oh enggak apa-apa Pak, enggak Baru apa-apa. patah itu. Iya, iya. Oh patah kah? Iya. Masya Allah. Dekat propos itu. Punya jenengan? Kan? Patah. Oh gitu, kayu lin? Enggak. Oh kayu bukan. Akar seperti biasa itu. Enggak, maksudnya tangkainya kayu lin juga? Oh bukan. Oh bukan. Yang patah ininya. Apanya tuh? Oh cangkulnya patah. Iya. Oh nanti tak belikan lah Pak Duta. Ada sudah ya. Nanti tak belikan lah. Oke lah. Itu. Tak ganti nanti. Memang sudah lama juga kan. Cangkul bukan cangkul baru juga. Nanti tak belikan Pak Duta. Nah, sementara ini pakai ini dulu kan. Itu. Cuma nanti kalau macam misalnya ini bisa tidak sampai 10 hari, mungkin saya servis itu paritnya itu kan. Ini sudah berapa hari Pak? Ini 6 hari ini. 6 hari. Gini aja Pak, kalau ndak sampai 10 hari, ndak usah sampai, ini kan sudah seandainya ini selesai ke sana semua. Ya. Ini sudah 6 hari Pak ya. Ya. Kalau seandainya waktu itu masih ada sisa, sampean bisa ini aja. Oh, bantu ngecerik. Nah, maksud saya seperti itu. Ya. Yang penting ini kan sudah tertutup seperti itu Ya. Pak Duta ya. Sudah ada tanggul seperti itu. Jadi solusi saya begitu Pak Duta. Ya. Yang penting sudah tertutup semua untuk tanggulnya. Nanti yang kurang tinggi biar ditinggikan Pak Narto. Saya bagi tahu beliau kan, ini untuk buru cepatnya. Masa tidak saya haluskan dulu. Enggak apa-apa, aman Pak.
aman Pak, aman itu masalah penghalusan dan perapian nanti, Ya, nanti Pak, belakangan. Yang penting jenengan mengusahakan sudah ditanggul dulu. ya, naik dulu lah. Biar sampean juga cepet untuk apa namanya menggarap tanggulnya, Ya. dan juga sampean bisa nanti sisa waktunya bisa di Kita bantu untuk ngecrik ya. seperti itu aja. Ya. Jadi sampean di saya ndak usah, maksudnya dari parit naikkan ndak usah, Ya. nanti biar Pak Narto aja. Ya. Jadi jenengan khusus bikin utamakan. Yang penting tidak pedulikan parit, yang penting naik saja. Oke, Betul. kalau gitu. Betul. Insya Allah bisa juga. Yang penting sudah ada ini, saya sudah ada begini kan, Ya. saya lakukan bagian dalam ini, parit bagian dalam ini, saya sudah bersyukur Pak Duta. Iya. Saya sudah bersyukur jenengan bikinkan parit seperti ini kan. Iya. Saya sudah senang untuk itu Pak Duta. Solusi terbaik gitu loh buat jenengan. Semoga nanti ada rezeki lagi buat jenengan itu. Ya, gimana lahannya? Lahannya sudah oke juga. Sudah oke? Ya. Yes. Ya. Biasa kan kalau macam waktunya nyemprot, apa itu waktunya pemupukan atau apa kan, saya biasa pagi-pagi sebelum berangkat ke sini, biarpun 1 jam saya nyemprot dulu. Kadang gitu. Obat, kadang pemupukan. Gitu. Itu habis itu baru ke sini. Sebab kalau misalnya dari sini jam 4 misalnya, itu jam 4 sampai di sana sudah tidak berani sebab gasnya banyak. Maaf Pak Duta, sedikit tanya nih. Ini kan ada banyak yang komen ya ke saya. Itu masalah motor jenengan. Oh ya. Kendalanya gimana Pak Duta? Ya itu apa? Olinya itu rembesan gini loh. Itu yang di belahan itu waktu itu yang orang pasang itu kemungkinan tidak dilem kah atau tidak dirapatkan. Makanya ngasep juga Pak Duta ya. Kalau ngasep aku rasa enggak seberapa. Sebab itu bloknya kan baru. Bloknya baru. Iya. Berarti kebocoran dalam pak ya. Ya, pak itu. Insya Allah saya tidak janji sama jenengan Pak Duta. Insya Allah kalau nanti saya ada waktu Pak Duta, insya Allah saya perbaiki Pak Duta. Untuk paknya insya Allah nanti saya bikinkan. Saya tidak janji sama jenengan kapan waktunya. Cuman insya Allah kalau waktu saya longgar, saya ke Sepungur 17, nanti saya perbaiki Pak Duta. Biar sampean tidak bawa ke bengkel, karena jenengan ini motornya mogok-mogok terus kan. Mau jalan ke sana. Ya mogok-mogok terus, biar sampean itu enak jalan sana sini, enak, tidak terkendala dengan apa namanya motornya seperti itu. Terus tidak terlalu ngecok oli terus, karena ada kebocoran di bloknya itu tadi. Nanti insya Allah kita perbaiki motornya tersebut, dan nanti saya cek dulu Pak Duta ya. Siapa tahu ada alat yang perlu diganti, dan itu saya kurang paham juga. Nanti kita cek dulu kendalanya motor jenengan di mana, seperti itu Pak Duta. Semoga ya ada rezeki buat dari Allah, melalui Allah untuk jenengan itu ya. Karena kita enggak tahu Pak Duta, enggak tahu datanya dari mana, itu rahasia Allah. Udah. Terus insya Allah kapan waktunya, nanti ada waktu saya perbaiki punya jenengan gitu motornya. Soalnya ada yang komen tolong perbaiki motornya Pak Duta. Sebetulnya saya punya keinginan memperbaiki Pak Duta, namun waktunya yang saya belum ada gitu loh. Kemarin ke Sepungur 17 saja, ke tempatnya Pak Devarozi, ke tempatnya Mas Hendrik aja saya tidak nutut. Mau bikin video sudah ditelepon di sini, sudah ditelepon Mas Muslim, ada keperluan mau ke Tanjung, saya buru-buru dari sana langsung ke sini gitu Pak Duta. Jadi enggak jalannya juga. Ya betul. Kemarin buru-buru pas hari apa itu ya, hari Kamis kah? Hari Kamis itu kan kerja bakti di tempatnya Mas Rohmat. Habis itu saya ke Sepungur 17 ngantar bibit ke tempatnya Pak Devarozi. Itu pagi sudah jatuh, terus habis itu naikin motor lagi, jatuh lagi. Ya memang hujan terus. Terus habis itu sampai tempatnya Pak Devarozi, standar motor jatuh lagi. 3 kali jatuh sehari. Masya Allah, ini sampai enggak tahu gara-gara gara-gara jatuh atau apa.
kaki saya sampai ini ototnya ini sakit gitu loh. Masya Allah. Ini ndak istirahat dulu Pak Duta? Enggak dulu. Pokoknya biar ya kalau bisa. Pokoknya kalau saya prinsipnya saya enggak waktu, yang penting kerja. Pokoknya kalau saya mau istirahat ya istirahat. Oh gitu. Kalau bisa Pak Duta jenengan itu ngonsumsi jamu. Jamunya itu jahe. Ada teman kita yang WA ke saya, itu ada jahe, terus ada madu, ada susu, ada apa lagi ya, lupa saya tuh. Kalau saya terus terang saja, saya enggak pakai jamu-jamu. Gitu. Itu paling kalau balik sudah istirahat, yang penting istirahat cukup. Oh, penting istirahat cukup ya. Siap. Itu kadang. Mantap Pak Duta. Cuma kadang kalau macam misalnya saya tidak kerja tempat orang, nah di situ saya biasa macam berani macam kerja di lahan sendiri, kadang malam ya memang bangun kadang terus jam 8 itu nanti jam berapa, jam 10 mulai kerja lagi. Oke, siap. Memang terus terang saya kalau jamu enggak cuma saya, rahasianya yaitu mengkonsumsi sayur. Kalau enggak bunga pepaya, daun pepaya. Wes, itu saja. Jamunya itu Pak Duta ya. Wes, luar biasa. Kan ya, alhamdulillah namanya sakit-sakitan itu jarang. Cuma kalau saya perkirakan, seingat saya lah, biasa kalau saya sakit itu paling 2 hari 3 hari, biasa 1 tahun sekali. Perubahan iklim. Perubahan iklim ya? Iya, biasa itu. Oke, siap. Ya alhamdulillah sehat terus lah. Sehat terus ya, alhamdulillah. Saya doakan Pak Duta. Amin. Pak Duta sehat terus, lahannya bisa produktif. Oh ya, saya mau tanya Pak Duta, gimana yang tanaman awal itu sudah seberapa tingginya? Sudah ya segini sudah. Sudah segitu? Ya sudah agak tinggi. Masya Allah. Mulai beranak lagi. Oke, siap. Ya coba kalau macam misalnya seandainya saya kerja sini, kalau Masnya mau ngevlog sana silahkan. Oke, siap. Pokoknya saya persilakan terbuka semua. Siap. Gini. Sayang ini insya Allah lah ya Pak Duta, saya tidak janji. Untuk teman-teman juga saya tidak janji. Bila mana nanti ada waktunya jalan ke Sepunggur 17, insya Allah saya akan videokan ya. Untuk lahannya jenengan, lahannya Mas Hendrik. Kemarin Mas Hendrik itu daun bawangnya memang dikasih tua, karena mau dikembangkan, dijadikan bibit semua seperti itu. Makanya untuk saat ini Mas Hendrik itu kemarin saya lihat lagi, saya ke sana lagi bikin bedengan gitu. Ya, terus saya mempertanyakan kenapa ada banyak teman-teman yang mempertanyakan kenapa Mas Hendrik tidak diajak gotong royong di Sepunggur 17. Yaitu posisinya jauh teman-teman. Jauh. Nanti kalau kesini Mas Hendrik bisa ada motor, Pak Devarosi bisa boncengan sama Mas Hendrik. Yang orang sini. Orang sini yang kesananya enggak ada kendaraan. Jadi jalan kaki kalau 3,5 kilo sampai 4 kilo. Sampai sana sudah jam 12. Jadi cuman ngopi aja, pulang kembali sampai sini sore. Itu pun kalau jalannya bagus. Kalau enggak hujan gitu. Yaitu ya, saya bukannya tidak menyangkut pautkan di antara Mas Hendrik sama teman-teman sini, karena suasananya tidak berjauhan. Terkecuali Mas Hendrik pindah ke sini baru. Cuman kan beliau mintanya yang sudah ditanggul, cepat produktif. Tapi alhamdulillah beliau ini sudah lahannya sudah produktif dan alhamdulillah sudah bisa yaitu ditanami gitu. Oke Pak Duta ya. Terima kasih informasinya, dan saya mau lihat itu Pak Denarto lagi narik-narik akar. Itu dicangkul seperti itu Pak Duta itu. Nah, kita kaki saya ya Allah. Nah, itu kita tanya dulu ke Pak Denarto. Nah, wah, ini sudah dibersihkan semua ya.
Ini sudah gulutan semua tuh. Ini sudah plus gulutan semua. Tinggal nanti bedengan semua sudah. Tinggal ngecrik-ngecrik membentuk lagi, dibentuk ulang. Oh, kenapa diorat-arit Pak De? Biar kering. Oh, biar kering. Ini kan waktu pembersihan masih basah ditumpuk. Biar kering dihambur lagi. Kering bakar biar cepat habis. Siap. Untuk lahannya ini alhamdulillahirobbilalamin, ini sudah bersih semua. Ini sama seperti lahannya Mas Samai, cuman perbedaannya loh, rumah lahannya Mas Samai itu sudah kelihatan kan teman-teman semua. Itu sudah kelihatan lahannya Mas Samai. Itu sebelah sana sudah terang, rumah pun sudah kelihatan. Dan ini rumah Mas Soki, dan ini rumah Pak Denarto. Dan di sebelah sana itu rumah Mas Sugeng ya. Ini lahan Mas Sugeng ini 200 kali 50 ini sampai sana. Itu lahannya orang satu itu 200 kali 50. Sama juga ini seperti ini. Ini 50 ke sana, ke belakangnya sana tuh 200. Sana itu 200. Nah, ini tanggul eksavator yang bikin ini. Ini tanggulnya eksavator yang bikin tinggi. Semuanya sampai ke ujung-ujung sana itu eksavator yang bikin. Ini tanggul batasnya 50. Kalau yang ke belakang lagi sana 150 gitu. Nah, kita lihat ke sana lagi. Itu Pak Mas Pak Duta. Nah, situ si L lagi nangis tuh. Itu si L tuh. Yang sini banyak kayunya ya Pak Duta ya? Banyak kayu. Akar-akar banyak betul ya? Iya tuh. Kayu yang terpendam kan. Oh ya, di rumah ada bibit bayam enggak? Bibit bayam. Oh, jenengan mau nanam bayam? Iya, kalau ada. Oke. Kendaraannya yang rewel kan. Nah, itu apa? Maksud saya kan yang di lahan sana kan ada 8 gulut yang masih kosong. Nggih. Jadi saya mau coba bayam. Maksudnya dalam 1 hari paling 2 sendok campur sama dolomit. Sebarkan nanti selang 3 hari sambung lagi. Jadi kan kalau bayam kan 20 hari sudah panen kan. Jadi maksud saya kan nanti kalau macam sudah mulai panen-panen kan saya bisa konsentrasi di lahan itu. Oh gitu. Jadi tidak perlu terlalu banyak kerja tempat orang itu loh. Oh iya. Jadi sudah ada penghasilan macam saya perkirakan misalnya dalam 1 hari bisa 150 ikat kah. Paling kalau gitu kan paling setengah hari. Kalau kangkung gimana Pak Duta? Kalau kangkung saya enggak mau. Enggak, sebab pernah saya coba juga. Cara bersihkannya lebih rumit daripada bayam. Gitu. Kalau kangkung enggak seberapa.
seberapa. Nggak seberapa. Nah, maksudnya kan itu sambil nunggu bibit bawang putih nanti habis bayam. Kan yang bibit yang pertama kali yang Pak Sudiwani punya itu kan bisa langsung tengkarkan. Oh gitu. Siap. Kan umurnya sudah 1 bulan 5 hari Pak ya. Yang bibit pertama. Itu sebetulnya di rumah ada Pak bibit. Apa namanya? Bibit kangkung di rumah ada. Terus nanti kalau bibit bayam, insya Allah ya Pak ya, insya Allah. Tapi enggak tahu besok atau lusa. Tapi saya belum bisa masuk besok. Saya libur hari Minggu. Ada acara di rumah. Maksudnya selepas kerja sini kan, jadi kan bisa konsentrasi. Siap. Di sana. Siap. Aman Pak Duta, insya Allah ya. Insya Allah nanti kita coba belikan bibit bayamnya. Insya Allah Pak Duta. Coba-cobalah sebab itu kan tanah baru. Sebab kalau macam yang bayam di tempat lahan saya sendiri kurang gitu. Jadi kan kalau macam misalnya sudah itu 8 kilo terisi, otomatis kan seperti saya kan kalau malam kan bisa konsentrasi di situ. Jadi gitu. bisa merawat sekalian daun bawangnya, sekalian menjaga itu yang bayamnya. Oke, siap. Oke. Nanti yang di samping rumah yang ditempati itu ya. Apa? Yang di samping rumah ya. Yang apanya? Bayamnya mau ditaruh di mana? Tanam di lahan pinjam pakai. Lahan pinjam pakai. Iya. Oh, gitu. Kan Yang di rumah itu istri mau libek apa itu Pak Duta? Oh, itu cabai sama daun bawang. Oh, gitu. Daun bawang yang waktu itu saya sisa-sisa yang di lahan dekat jeruk itu dia cabut, dia bilang, daripada aku ini anak sudah bisa ditinggalkan. Nah, aku untuk kesibukan di polybag situlah. Oh gitu. Siap. Sama ada tanam jahe juga. Terus yang polybag yang di lahan itu dia ambil semua, simpan situ. Pokoknya dia mencobalah untuk kesibukan. Oke, siap. Terus yang di lahannya saya semprot, dia ada tanam serai sama jagung. Pokoknya itu saya kalau macam untuk kasih bersih, nanti aku bersihkan. Kalau kau mau tanam, terserah kau mau tanam apa. Oke. Itu lahan itu sudah saya pasrahkan sama dia. Tuh kau mau apakan, terserah. Yang penting aku sekarang konsentrasi di lahan pinjam pakai. Oke, siap. Gitu Terus gini Pak Duta, yaitu kalau jenengan mau juga ada penghasilan lain Pak Duta. Sedikit saya menginformasikan ke jenengan, yaitu bambu bambu botol itu, sampean ngambil setiap satu pokok itu satu batang sama akarnya, sampean tanam, di polybag di karung. Kalungnya nggak usah besar-besar 20 kilo. Sampean polybag di situ. Nanti insya Allah teman saya akan ke rumah jenengan. Saya dicek, kalau yang sudah hidup dibayar. Nah, bagus begitu Pak Duta. Di Cipungur 17 kan itu banyak ya. Iya, banyak. Yang di sebelah sana. Di tempatnya Pak Munjahid ada. Munjahid itu sampean minta, sampean ada tanah, sampean karungin di polybag, tanam di situ. Kalau sudah hidup nanti teman saya ngambil di situ. Itu terobosan buat jenengan. Selain bertani, ada juga penghasilan dari tempat lain. Gitu loh. Selain jenengan itu ngontrak begini, sampean sudah polybag itu nanti ada harga yang ada, maksudnya rezeki yang rezeki sedikit lah. Buat pembelian apa dari situ nanti jenengan jual. Insya Allah nanti kita datangkan untuk pembelinya ke sana. Nah, yang penting sudah di polybag, sudah hidup, nanti saya datangkan ke sana. Gitu. Kalau gitu kan bisa juga saya kembangkan juga kan. Di pinggir-pinggir saja. Apalagi tempatnya Pak siapa tuh yang almarhum tuh, Doni. Sebelahnya Doni itu kan ada. Sudah rumpunan banyak itu. Nah itu sampai ambil. Kalau saya untuk
ambil minta punya orang terus saya jual, saya terus tidak. Ya kan kan di situ kan ada orangnya. Ya. Siapa tahu ada orangnya kah? Ada orangnya, ada yang kenal enggak? Ya ada, tapi anu mau telepon kan. Gitu. Kali ya saya bisanya cuma sedikit saja yang punya saya saja. Oke lah, siap. Punya sampean itu polybag. Punya polybag aja lah kalau gitu, punya jenengan polybag. Kalau siapa tahu punya tetangga ada, sampean minta. Sampean polybag, nanti sampean hargai. Contoh nanti sampean sudah tahu harganya punya jenengan seberapa. Sampean hargai sambil bagi hasil gitu loh. Sampean yang polybag, sampean yang metik, itu sudah hidup. Contoh harga 100. Oh, berarti sampean anggaplah beli 30, yang 70 itu sampean, yang 30 itu yang punya buat beli bambunya. Seperti itu Pak Duta. Nah, seandainya segitu harganya. Nah, jadi sampean selain penghasilan lain tapi ada penghasilan di tempat lain itu sambil bertani juga. Ya. Oke Pak Duta. Oke, mantap. Oke, lanjut. Oke. Dan ini saya mau lihat Mas Oki itu ke tempatnya Mas Oki. Tuh Pak Denarto lagi narikin anu tuh. Habis kerja bakti langsung kerja di lahan sendiri. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Duh, sekop Pak Duta patah juga ya Allah. Tuh patah sekopnya Pak Duta. Sudah disambung pakai kayu. Wih, ikannya. Ini bikin apa ini? Mau Allahu Akbar. Ini mau bikin apa ini, kok bikin tenda-tenda seperti ini nih? Nah. Panas, Mas. Oh, biar enggak panas. Mau ngerebus apa ini? Belum, biasanya air kemarin buat masak. Oh, gitu. Bagaimana kabarnya? Baik, Mas. Baik ya, alhamdulillah. Bagaimana progres ke depan? Ini Rencana hari ini apa? nerusin ngetrek itu. Nerusin ngecek. Yang informasi kemarin mau bikin apa namanya? Polybag, bagaimana? Itu masih Mm-mm. belum cari apa ini Tanahnya. tanahnya. Campuran gitu, Mas. Campuran. Iya. Maksudnya tanah gimana? Kan gantinya sekam. Ya belum tahu tempatnya apa. Belum tahu tanahnya. Iya. Oh, gantinya sekam. Iya. Nah, itu dia. Ini sedikit terobosan buat jenengan, nggih. Buat terobosan buat jenengan. Itu tempatnya Pak Denarto kan banyak bakar-bakaran. Nah, sampean kumpulkan abunya, sampean taruh di karung. Nah, habis itu sampean ambil tanah seperti ini. Nih, dikerik-kerik aja lah. Yang begini pun bisa sebetulnya sih. Ini bisa, tapi yang seperti ini juga bisa. Nih, sampean di apa namanya? Hancurkan sampai halus. Nih, hancurkan pakai sampai halus, diginiin kayak Mas Muslim itu kan diginiin tanahnya tuh, dipijit-pijit pokoknya biar enggak sakit boyoknya lah. Nah, Mas Muslim begini dia, dipijit-pijit begini sampai ambiar tuh. Tapi lama-lama capek juga tangannya dia. Nah, kalau mau seperti itu Mas. Jadi ada berapa polybag itu? Sekitar 200 mungkin, Mas. 200 bisa. 200 lebih ya. Oke. Jadi tanya ke Pak Denarto, Pak Denarto, itu tempat bakaran itu bisa saya minta kah? Contoh bisa, silahkan ambil. Nah, contohnya ibaratnya lah ya. Jadi sampean ambil pakai karung, lalu dijadikan dicampur tanah yang seperti ini. Itu jangan terlampau banyak tanahnya juga. Satu-satu. Satu-satu bisa. Yang penting mencukupi untuk bahan polybagnya. Itu polybag ukuran berapa? Kemarin berapa? 30 apa 25 ya? Hampir 50. Yang 1 kilo atau yang setengah kilo atau yang berapa? Lupa gua. Besar atau kecil? Besar kok. Oh, besar. Berarti itu harus memerlukan yang banyak.
Ya, caranya pengganti sekam yaitu tadi sampean harus bakar-bakar dulu. Contoh seperti apalah Ini apa nibung? Nibung ini bisa kan? nibung ini bisa. Itu pengganti sekamnya. Nah, nah kalau mau sampean ini untuk pengganti sekam juga bisa. Tuh, yang penting dia menggunakan rongga. Rongga. Tuh, ini kan rongga. Terus ini dibakar kalau mau. Nah, ini bagus nih. Ini bagus nih. Langsungnya bisa dong? Bisa nih. Itu bagus nih. Nah, kalau mau, nah ini bisa dikumpurin tuh. Awas, Mas. Ada kalajengkingnya. Ya memang ada. Itu jelas ada itu kalajengkingnya sudah memang jelas. Nah, maksud saya seperti itu, Mas. Untuk apa namanya? Pengganti sekam. Itu. Kemarin tak lihat dia kayak apa di 17 itu. Kalau Pak De Fahrozi itu sama, beliau menggunakan yaitu bukan semata-mata beliau itu Pak De Fahrozi itu harus memerlukan ini sekam, tidak. Beliau dimanfaatkan alam sekitar, contohnya yaitu bakaran ini dikumpulkan di samping rumah, lalu dia gerobak, ambilkan tanah, campurkan, dicampur diulek-ulek gitulah, pokoknya campur sampai lembut gitu, lalu dimasukkan ke polybag. Itu malah suburnya bukan main. Itu untuk Pak De Fahrozi yang nanam apa daun bawang ini sama lombok sama itu sebenarnya beliau kalau untuk katesnya itu buat penyemaian aja sih. Untuk katesnya itu semaian aja, nanti polybagnya itu dilepas dijadikan polybag lagi, penyemaian lagi. Kalau untuk katesnya punya Pak De Fahrozi itu kemarin saya lihat beliau menggunakan pengganti sekam itu yaitu tadi bakaran, abu bakaran. Itu kan banyak itu punya Pak De itu. Kumpulkan aja, kalau mau dibakar lagi bakar lagi. Itu wah banyak itu. Terus itu juga di situ temannya Mas Samai itu ada juga. Tuh. Punya Mas Samai. Ini lagi panasnya bukan main ini, ya Allah. Nah, ini sudah hidup, Mas. Ini yang pindahan dari sana kan? Iya. Ya, dari sana alhamdulillah sudah mulai besar itu. Nah, kalau yang ini alhamdulillah biarpun sudah 1 bulan ini sudah tinggi-tinggi. Yang penting jangan sampai kerendam lagi. Kalau kerendam lagi ya udah jalan di tempat lagi. Nah, ini nanti jenengan nanamnya lagi apa namanya? Ini sistem sempel dulu ya. Sistem sempel lagi untuk apa namanya ininya daun bawangnya gitu. Untuk daun bawangnya ini kita sempel lagi karena kalau tidak disempel akan nanam kembali ya lama lagi gitu loh, lama lagi nunggunya. Kalau sempel itu tidak lama-lama tapi cepat langsung bisa dipanen, Mas Oki. Oke lah, kita ke rumah dulu yuk. Saya mau menyampaikan amanah ini yang dari tempatnya Pak Denarto juga ada. Duh, kaki saya tingkrung-tingkrung Chan. Astagfirullah. Ototnya ketarik. Wah, ini cantiknya tuh. Kangkung. Wes, keroncongan rek. Matiin dulu biar. Oke, siap. Itu kalau di depan itu copyright itu. Nah, kita lewat dari depannya untuk menyampaikan amanah yang dari hamba Allah dari Kalsel. Sementara saya kasihkan dulu. Sebetulnya ada 2 ya, hamba Allah yang dari Kalsel mengirim ke saya 2 kali. Itu untuk yang ini saya kasihkan dulu seperti itu. Yaitu ada si L. Nah, ada si L ya. Halo L. Yeah. Nah, oke Mas Oki, ini saya dapat titipan dari hamba Allah Kalsel, yaitu mengirimkan uang ke saya yang kemarin sudah saya bagikan ke Pak Sukamto, ke Pak
Pak Sudiwani, ke Mas Rohmat. Nah ini kalau tadi sebetulnya saya mau membelanjakan buat Mas Samai, namun beliau untuk uangnya suruh simpan dulu di situ. Bila mana nanti sudah membutuhkan baru saya beliau mengkomunikasikan ke saya apa kebutuhannya beliau, seperti itu. Jadi untuk pagi hari ini saya sampaikan amanah ini ke jenengan. Siapa tahu sangat sudah membutuhkan, jadi saya kasihkan amanahnya. Monggo, ini dari Kalsel. Terima kasih ya buat hamba Allah yang ada di Kalimantan Selatan, sudah memberikan bantuan berupa uang. Kiranya Allah membalas semua kebaikan jenengan. Amin. Dan dilimpahkan rezekinya berlipat-lipat ganda. Amin. Dan disehatkan seluruh keluarganya. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya buat Mas Oki, dan insya Allah akan ada rezeki lagi, cuman masih saya pending untuk kerjasama kerja baktinya, seperti itu Mas ya. Biarpun melalui Mas Oki, Mas Pak Denarto, Mas Rohmat, Pak Sukamto, Pak Sudiwani, Mas Muslim, Mas Samai, itu ada rezekinya masing-masing. Cuman saya pending, tidak saya keluarkan semuanya, seperti itu. Bukan semata-mata saya mau buat korupsi, tidak. Intinya biar nanti ke jenjang berikutnya itu lebih enak, seperti itu. Dan insya Allah juga ada titipan nanti dari hamba Allah Malaysia, tapi ini belum komunikasi saya karena sudah di Bunggur sini, sinyal tidak ada. Susah. Oke, terima kasih Mas Oki, doa-doanya semoga uang tersebut bermanfaat buat jenengan sekeluarga, mbaknya. Nah itu mbaknya di sana. Nah si Mika di mana? Di dalam pulang sekolah tidur. Oke, kecapean, siap, nggak apa-apa. Jadi terima kasih doa-doanya, dan semoga sampean berkarya, tetap semangat berkarya mengolah lahan di sini, karena semuanya itu penuh tantangan dan resiko. Tidak semudah yang kita bayangkan. Pengolahan tanah tersebut, seperti itu. Semoga jangan patah semangat untuk mengolah lahannya. Tapi selain saya mau videokan, ada teman-teman kita yang juga mau videokan lahan jenengan, seperti kakak-kakak saya dan Mas Madrim, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Oki. Oke teman-teman, itulah cerita kita. Oh ini trennya ya. Ini buat penyemaian. Oke, siap. Oke teman-teman, itulah cerita kita dari tempatnya Mas Oki untuk menyampaikan amanah yang dari Kalsel. Sudah saya sampaikan, beliau menitipkan ke saya 2 kali, namun yang pertama ini saya sampaikan dulu karena beliau membutuhkan untuk biaya-biaya lain, transportasi anak sekolah, biarpun pembelian bensin, seperti itu ya. Oke teman-teman, itulah cerita kita dari tempat Mas Oki. Cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Ijid Hasrun. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.